Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kris yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara Serambi The Kris yang alhamdulillah tanpa terasa ini kita sudah mau masuk di tahun 2023. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai pembahasan dengan tema Outlook 2023, tren desain rumah dan properti syariah. Dan alhamdulillah siang ini telah hadir pembicara top ini, para pembesar-pembesar, atau pengurus katanya. Yeah. Alhamdulillah, saya sapa dulu Kang Imut. Waalaikumsalam, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat, Kang, ya? Alhamdulillah sehat. Antum juga sehat nih, insya Allah ya. Ini saya lihat Kang Imut ceria ini. Jadi ini suasana juga ceria di Bogor. Amin, amin. Cerah. Yeah. Baik, Kang. Ini Kang Imut jadi pembicara yang pertama nih. Kita akan membahas tentang properti syariah, kan itu. Yep. Nah, kemarin kan saya ucapkan sebelum saya ucapkan selamat dan sukses nih, Kang, atas Silaknas develop properti syariah di Makassar nih. Jadi luar biasa nih. Pertama kali Silaknas di luar Jawa dan sangat sukses ini. Alhamdulillah. Nah ini Kang, kan kemarin di BES sudah properti syariah sudah mengadakan Silaknas nih. Kan salah satunya bahwa properti syariah ini kan disebut sebagai properti masa depan. Jadi pilihan yang utama lah bahasa gitu, menggantikan properti konvensional. Apa saja sih yang bisa disiapkan oleh para developer atau pelaku bisnis properti syariah ke depannya ini? Karena kan tentunya ini kita lihat juga tantangan ke depan itu kan bahasanya kan ekonomi ini lagi meredup. Nah ini tantangannya bagaimana nih? Tips-tips atau kiat-kiat tidak menghadapi tantangan ke depan. Moga Kang ini. Silakan untuk presentasi nih. Mau presentasi dulu nih. Moga. Siap. Baik, terima kasih Ustadz Epri dan teman-teman nih. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama. Saya juga ucapan terima kasih kepada The Kris, kehormatan nih saya diundang di acara Serambi The Kris ini. Selama ini saya seliweran dapat broadcastnya undangan. Dan sekarang diundang menjadi pembicara. Terima kasih. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya tetap setia istiqomah memegang risalah beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baik, kalau judul awalnya kan Outlook 2023 gitu ya, tentang properti syariah. Dan memang saya mau menyampaikan, mungkin izin saya mempresentasikan sesuatu yang agak bedanya apa, tidak melihat 2023 tapi melihat lebih jauh lagi dibanding 2023 gitu ya. Jadi ini yang kemudian saya sampaikan di presentasi ini adalah, atau tadi disampaikan Ustaz Tepri ya, bahwa properti syariah itu adalah masa depan. Begitu. Nah, kenapa kemudian properti syariah dikatakan sebagai masa depan?
maka izinkan saya menyampaikan ada 2 argumentasi gitu ya yang akan saya sampaikan di presentasi kali ini. Nanti mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi juga atau bahan renungan buat kita semuanya. Yang pertama adalah terkait dengan fakta hari ini yang kita akan lihat, nanti akan saya sampaikan apa saja faktanya. Kemudian yang kedua adalah proyeksi di masa yang akan datang. Yang pertama fakta hari ini, jadi ini mungkin tadi disampaikan juga oleh Setepri ya. Jadi di akhir November, awal Desember kemarin kita mengadakan namanya Silaknas, Silaturahmi Akbar Nasional Developer Properti Syariah, yang kemudian Silaknasnya itu Silaknas ke-7 gitu ya. Tetapi Developer Properti Syariah sendiri alhamdulillah sudah berusia 10 tahun. Jadi sekitar tahun 2012 gitu ya, 2012 2013 developer properti syariah ada di Indonesia ini. Dulu digagas oleh Ustadz Rashid Aziz sebagai founder DPS, dan 10 tahun kemudian yaitu tahun 2022 itu alhamdulillah jumlah member kita sudah sampai 2.900 orang gitu. Kemudian jumlah proyek kita itu ada di 1.390 titik lokasi yang tersebar di 178 kota kabupaten. Tentu untuk asosiasi atau komunitas yang belum lama, baru 10 tahun ini adalah capaian yang patut kita syukuri. Kemudian unit yang terjual itu ada 87.744 unit. Kemudian luas lahan yang kita garap itu ada sekitar 1.420 hektar yang tadi tersebar ya di 178 kota. Kemudian alhamdulillah dari bisnis properti syariah ini kita bisa menyerap lebih dari 6.900 tenaga kerja langsung, dan juga sekitar 21.000 freelance atau tenaga kerja yang tidak tetap. Kemudian nilai transaksi ke pihak lain itu rata-rata mencapai 110 miliar per bulan, dan market size kita di tahun ini itu tercatat 24,66 triliun. Dan DPS telah resmi ya di 2 tahun ke belakang kita mendaftarkan diri sebagai asosiasi developer properti syariah dan resmi tercatat di program SIRENG Kementerian PUPR, dan alhamdulillah diakui gitu ya asosiasi kita. Bahkan asosiasi kita itu ada yang mengatakan asosiasi DPS ini adalah asosiasi terbesar nomor 4 setelah REI, Apersi dan juga Himpera, yang 3 ini tentu asosiasi properti yang sudah cukup lama gitu ya ada di negeri ini. Alhamdulillah kita berhasil kemudian diakui keberadaannya secara nasional. Kemudian kita memiliki jejaring proyek dan kepengurusan di 31 provinsi seluruh Indonesia. Nah, ini perkembangan kita mulai tahun 2019, ini kita catat di 2019 ya, karena terus terang sebelum 2019 memang data kita mungkin belum terlalu rapi, tapi alhamdulillah di tahun 2019 ini kita sudah mulai mencatatkan data proyek, dan waktu itu kita mencatat ada 500 proyek, dan di 2022 di akhir November kemarin kita mencatat 1.390, artinya hampir 3 kali lipat gitu ya dari data di 2019. Ini tentu pencapaian yang luar biasa dan kita syukuri. Kemudian project map kita, ini dari ujung Sumatera, Aceh gitu ya, sampai kemudian Papua, alhamdulillah kita sudah ada. Mungkin ada beberapa titik yang belum ada, seperti di Sulawesi Utara gitu ya, di NTT, karena memang mungkin mayoritas non Muslim, tapi di wilayah yang lain insya Allah kita sudah menyebar. Nah, ini alasan tadi yang saya sampaikan kenapa kemudian properti syariah disebut sebagai masa depan, karena memang ya alhamdulillah media-media sudah mulai mencatat gitu ya, sudah mulai mengakui, sudah mulai mengabarkan bahwa memang properti syariah itu
moncer meskipun di kala pandemi. Nah, ini Detik menyampaikan ini perkembangan bagus ya, karena mungkin sebelum-sebelumnya di berita itu banyak properti syariah itu yang hal-hal yang negatif gitu yang diberitakan, tapi alhamdulillah belakangan sudah banyak media-media, bahkan media-media mainstream di sini, teman-teman bisa googling juga, yang kemudian sudah mulai memberitakan, artinya juga mengakui gitu ya, keberadaan properti syariah, dan mereka menyampaikan hal-hal yang positif. Ini salah satunya Detik Finance, ini kemudian Antara News, ini di liputan kemarin ya terkait dengan Silaknas di Makassar, ini kemudian diliput juga oleh Antara News, alhamdulillah. Ini Presiden DPS ini Ustadz Rashid Aziz ya. Jadi Ustadz Rashid Aziz itu kita selain founder kita kita proklamirkan gitu ya sebagai presiden. Tentu presiden dalam konteks komunitas gitu ya. Kemudian, nah ini yang menarik, tidak hanya media yang capture di Makassar. Syarif Koto ini adalah mantan deputi di Kementerian PUPR, jadi tokoh lah bisa dibilang begitu ya, orang-orang di balik Kementerian PUPR yang kemudian sekarang sudah pensiun, tapi beliau membuat The Hood Institute namanya. The Hood Institute ini bisa dibilang juga sebagai think tank-nya atau tempat kemudian orang-orang yang kemudian memberikan sumbangsi pemikiran kepada Kementerian PUPR yang ada saat ini. Dan beliau menariknya kemarin datang di Silaknas DPS, dia mengatakan bahwa dia baru melihat gitu ya, dia baru tahu terkait dengan properti syariah ini itu juga belum lama, mungkin sekitar setahun 2 tahun ke belakang, di mana awalnya dia tidak sengaja gitu ya. Beliau tidak sengaja ketemu ketika dia mau mengakuisisi lahan kalau nggak salah di daerah Bogor sini, dia kemudian ketemu dengan member DPS gitu ya, member DPS, kemudian diskusi, member DPS ini tentu menyampaikan terkait dengan konsep properti syariah. Pak Zulfi tertarik, kemudian berdiskusi lebih lanjut, bahkan sampai datang ke lokasi proyek member ini, bahkan mengadakan acara di lokasi member ini, mengundang media segala macam, dan dia mengatakan bahwa properti syariah ini adalah suatu konsep yang bagus gitu ya. Dan kemarin sebelum beliau ke acara Silaknas DPS, dia katakan, saya izin kepada Menteri PUPR yang sekarang, Pak Basuki ya. Jadi dia bilang, Pak, saya mohon izin, saya diundang oleh Asosiasi DPS gitu kan, Developer Properti Syariah. Pak Basuki tentu bertanya, apa itu DPS? Kemudian dia jelaskan yang dia tahu, dan ternyata Pak Basuki juga menurut cerita beliau, responnya juga positif. Oh bagus, silakan ikuti saja acaranya, pelajari gitu kan. Nanti kasih laporan lagi setelah acara. Kemarin setelah acara beliau juga sampaikan juga ke kita bahwa dia udah kasih laporan juga ke Pak Basuki. Dia katakan ini acara yang luar biasa karena dia baru kali ini, dia bilang, acara asosiasi developer yang pesertanya tidak beranjak dari hari pertama sampai terakhir. Kata dia kalau di acara-acara asosiasi yang lain ramainya di awal pembukaan, setelah itu banyak yang pada pulang gitu. Dia bilang di acaranya DPS dari awal khusyuk gitu ya, peserta tetap khusyuk mengikuti acara. Kemudian yang kedua yang dia menarik yang dia sampaikan, syariah itu ternyata tidak identik seperti yang banyak dibicarakan di luar, yang anti pemerintah gitu kan, kemudian mengkafir-kafirkan pemerintah. Dia bilang di acara Silaknas DPS itu tidak ada satupun kata-kata kafir gitu kan, tidak ada satupun kata-kata menyudutkan pemerintah segala macam, tapi yang ada adalah sesuatu yang konstruktif gitu kan, melakukan edukasi kepada member terkait dengan perkembangan properti syariah. Artinya
properti syariah ini didukung, sudah mulai diterima, bahkan didukung oleh orang-orang yang ada di pemerintahan. Nah, di sisi yang lain, nah ini saya mau menyampaikan kalau kita bicara, kalau bisa kita katakan ada dua kubu yang berlawanan, satu properti syariah, satu properti konvensional. Di sisi Konvensional gitu. properti konvensional ini ternyata, ini berita yang viral ya belakangan ini 14 Desember baru, terkait dengan proyek Meikarta yang dulunya diagung-agungkan gitu kan, menjadi sesuatu yang mega proyek segala macam, ternyata faktanya sampai hari ini belum selesai gitu kan. Bahkan konsumen semakin, ya bisa kita bilang sebagai pihak yang dizolimi oleh developer segala macam, di mana banyak hal hak-haknya yang tidak dipenuhi gitu. Bahkan mereka yang ingin katakanlah refund segala macam juga susah gitu ya. Ini fakta yang terjadi di properti konvensional saat ini. Kemudian berita banyak juga kalau teman-teman searching bagaimana properti di tahun 2023, banyak pengamat yang mengatakan hati-hati gitu kan 2023 ini, karena dilihat satu dari sisi ekonomi juga kurang baik gitu ya, apalagi ada ancaman resesi gitu kan, terus kemudian 2023 mau masuk ke tahun politik gitu kan, apalagi kemudian ditambah lagi juga dengan suku bunga yang naik gitu. Ini banyak kemudian properti konvensional mulai khawatir gitu ya, atau setidaknya mereka ancang-ancang gitu, berhati-hati. Bahkan di sini katakan udah jangan terlalu ekspansif gitu ya, nggak usah terlalu banyak project, kata mereka ya, di pihak mereka yang mengatakan, karena tadi hal-hal yang terjadi. Di sisi yang lain ya, tadi suku bunga juga mulai naik, KPR tentu juga akan naik, dan di sini kemudian memprediksi, ada prediksi akhirnya bisa jadi pasar rumah konvensional tentunya di sini ya, tahun depan akan jeblok karena KPR-nya juga naik. Nah, ini juga saya kutip kata Jeng Sri ya, Jeng Sri Mulyani, Mbak Sri Mulyani, yang dia bilang bakal makin banyak pasangan muda sulit beli rumah. Nah, ini maksud dia ya, beli rumah yang KPR. Kenapa ya tadi terkait dengan KPR yang sudah mulai tinggi, yang kemudian dinilai tidak diimbangi dengan daya beli atau kemampuan, terutama pasangan muda ya di sini disorotnya, untuk kemudian bisa membeli rumah. Maka sebenarnya yang bisa kita lihat di properti konvensional yang terjadi adalah lingkaran setan sebenarnya. Lingkaran setannya seperti apa? Konsumen itu makin nggak bisa membeli perumahan dari developer. Kenapa? Karena tadi harganya melangit, KPR-nya juga tinggi gitu kan, karena suku bunganya tinggi. Dari sisi developer, lingkaran setan ya. Ya, betul. Seperti lingkaran setan. Betul, karena dari developer juga dia tidak lepas dari perbankan kan, karena kalau di developer konvensional kan memang ilmunya kan, ketika dia beli lahan ya bisa pinjam ke bank gitu kan, ketika dia membangun unitnya, dia pinjam lagi ke bank gitu. Nah, termasuk KPR-nya ketika dia jualan ke konsumen ya dia pakai fasilitas KPR dari bank. Nah, dari sana ketika kemudian suku bunganya naik, maka kemudian tentu buat mereka juga ini menjadi sesuatu yang sulit, karena ya mau nggak mau akhirnya harganya juga dinaikin. Nah, kalau harganya dinaikin, ya balik lagi konsumennya nggak akan bisa membeli gitu kan. Kalau kemudian kemarin ada program pemerintah mengatakan, oh ini harus ada FLPP gitu, 1 juta unit segala macam. Oh itu juga kalau kita telisik, kita lihat bukan tanpa masalah, banyak sekali masalah yang ada di lapangan gitu ya, baik dari sisi kualitas rumah yang sudah jadi, atau proses pembangunan, dari sisi developernya, yang kemudian developer juga mengeluh janji bahwa ada bantuan subsidi dari pemerintah segala macam, yang ternyata juga tidak sesuai dengan janji manis di awal segala macam lah, banyak hal yang di lapangan yang terjadi. Akhirnya apa yang terjadi ya? Ya ini, konsumen semakin tidak bisa membeli rumah ke developer juga tidak bisa
memproduksi, membuat rumah, menyediakan rumah kepada konsumennya. Kalau bicara di properti itu ada backlog gitu ya, ada apa namanya, selisih antara demand dan supply-nya yang semakin besar. Tentu ini akan kemudian membuat backlog ini akan menjadi semakin besar juga ke depan. Itu yang terjadi. Jadi ada dua kubu, satu di properti syariah kita semakin alhamdulillah perkembangannya pesat gitu kan. Di sisi yang lain developer konven sedang tertatih-tatih nih, sedang banyak masalah mereka. Maka kemudian saya di awal katakan ya, ini bisa menjadi argumen bahwa properti syariah itu bisa jadi properti masa depan. Nah, kemudian yang kedua, argumentasi saya terkait dengan proyeksi masa depan. Nah, ini kita jauh melihat apa di masa yang akan datang. Nah, ini tadi sempat disinggung mungkin ya terkait dengan resesi, gimana nih depan ada resesi segala macam. Saya tidak masuk ke perdebatan terkait dengan benar nggak sih tahun depan ada resesi segala macam. Tapi saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya ya kalaupun terjadi resesi itu sesuatu yang wajar saja terjadi. Gitu. Kenapa wajar saja? Saya bilang wajar saja terjadi karena memang krisis ekonomi di dunia ini sudah sering ada gitu kan, sudah sering terjadi. Nah, ini kalau kita mau runut dari tahun 1907 gitu ya. Nah, ini pernah terjadi krisis ekonomi di mana terjun bebasnya pasar saham Amerika Serikat yang turun 50%, jadi setengahnya gitu ya. Ini luar biasa dan kemudian mulai ketidakpercayaan masyarakat pada perbankan. Jadi ternyata masyarakat Amerika Serikat yang dia adalah mbahnya kapitalisme notabene-nya gitu. Mereka sendiri di 1900-an itu dia udah mulai tidak percaya pada perbankan gitu kan. Kenapa? Karena ya itu memang bermasalah dan waktu itu terjadi permasalahan besar gitu ya. Kemudian tidak hanya itu saja, berlanjut di tahun 1981 sampai 1924 ada terjadi namanya hiperinflasi. Jadi inflasi yang sangat tinggi di Jerman pasca kekalahannya di Perang Dunia I. Bahkan dikabarkan di sana uang itu sampai dibakar untuk menyalakan tungku agar bisa memasak karena nilai uangnya sendiri itu lebih murah dibandingkan harga kayu bakar. Sampai segitunya itu. Sampai sebegitu tidak berharganya uang di Jerman pada saat itu. Tahun 1929 ada The Great Depression, diawali peristiwa jatuhnya bursa saham New York gitu ya. Ini juga menjadi gelombang yang krisis ekonomi yang cukup besar di Amerika Serikat. Ini lagi-lagi masalahnya ada di pasar saham. Kemudian di tahun 1962 sampai 65, nah ini di Indonesia nih. Jadi kalau kita bilang, oh ini kan di luar negeri, di Indonesia nggak akan terjadi. Oh, kata siapa? Krisis ekonomi pernah terjadi di Indonesia, setidaknya dimulai tahun 62 sampai 65. Ini zamannya Orde Lama ya, Presiden Soekarno. Waktu itu dia gencar-gencarnya mencetak rupiah. Untuk apa? Untuk membayar utang dan mendanai proyek-proyek proyek-proyek yang besar gitu ya. Konsekuensinya adalah ya akhirnya inflasi yang sangat tinggi pada waktu itu. Dan kemudian terjadi lagi di 1997, nah ini kita tahu ya, krisis 97-98, diawali oleh investor yang kemudian menarik uangnya dari Asia. Nah, yang menarik juga pada waktu itu banyak pakar yang mengatakan bahwa oh Indonesia itu nggak akan kena. Nah, ini hati-hati nih. Waktu itu dikatakan nggak apa-apa ini bukan di Indonesia kok, paling ada di beberapa negara Thailand, Filipina dan yang lain-lain, nggak akan sampai Indonesia. Tapi faktanya adalah justru Indonesia menjadi korban mempunyai yang merasakan dampak paling besar di krisis moneter 97-98 ya, yang kemudian mengakibatkan juga gejolak, tidak hanya gejolak ekonomi tapi juga gejolak politik. Di tahun 2008 ini juga terjadi lagi. Kita tahu ada Lehman Brothers gitu ya, kemudian bangkrut dan kemudian mengakibatkan banyak hal. Ini juga akibat kalau kita telisik salah satunya adalah
apa namanya, kredit perumahan ya, kalau bahasa kita ya KPR lah gampangnya gitu ya. KPR yang kemudian begitu masif diberikan kepada banyak orang, bahkan kepada orang yang sebenarnya tidak apa namanya, tidak layak untuk diberikan KPR tapi dikasih gitu kan. Akhirnya apa? Ya orang gagal bayar gitu kan segala macam, dan berdampak pada ekonomi di Amerika Serikat yang kemudian juga berdampak pada dunia. 2009 kemudian juga ada krisis di Eropa dan sampai sekarang belum selesai. Lalu apa yang terjadi di 2023? Apakah mungkin krisis ekonomi akan terjadi lagi? Ya sangat mungkin. Apa namanya, melihat kemudian krisis ini yang berulang. Nah, kemudian pertanyaan kita adalah kenapa sih apa krisis itu berlangsung terus berlangsung? Ada yang bilang di 2023 ini krisis terjadi karena COVID. Enggak, mungkin betul iya ada dampaknya, tapi tidak hanya itu. Kenapa? Karena krisis ekonomi ternyata terjadi sebelum-sebelumnya juga terjadi gitu. Artinya kan 2009, 2008 bahkan tadi 1900-an tidak ada COVID gitu, tapi ternyata ekonomi ini juga apa terjadi krisis di dunia ini. Maka kemudian kalau kita bisa telisik, yang jadi masalah ternyata masuk ke sistem ekonominya, di mana sistem ekonomi di dunia ini memang mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme. Nah, kalau diibaratkan manusia gitu ya, sistem ekonomi kapitalisme tubuhnya itu adalah ekonomi pasar bebas. Ekonomi pasar bebas ini bukan tanpa masalah gitu ya. Mungkin secara filosofis kelihatannya bagus. Ya udah, apa, ekonomi diserahkan saja kepada pasar gitu kan. Ada permintaan, ada penawaran gitu, dibebaskan saja, tidak boleh ada yang menghalang-halangi segala macam. Tapi faktanya kan yang terjadi adalah ternyata yang menguasai pasar siapa? Ya orang-orang yang punya duit gitu kan. Apa kapitalis itu sendiri. Orang yang nggak punya duit ya dia akan susah gitu kan mengakses produk-produk atau bahkan jasa juga yang ada di pasar. Kemudian darah dari kapitalisme itu adalah uang kertas. Nah, uang kertas ini kan juga sangat bermasalah. Tadi salah satunya contohnya di Jerman, bagaimana nilai apa uang kertas ini bisa sangat tidak berharga gitu kan, bisa sangat jatuh bahkan tidak berharga. Kemarin kita mungkin lihat ya di YouTube segala macam, di internet gitu ya, eh, di salah satu negara di Afrika gitu ya, untuk beli gorengan, untuk beli jajan di pinggir jalan aja harus uang segepok karena memang uang kertas tidak berharga di sana. Kemudian jantungnya perbankan. Nah, perbankan ini luar biasa, masalahnya banyak gitu ya. Kemudian juga pompa jantungnya adalah suku bunga, atau ya kalau konteks kita ya ribawi gitu. Selain dosa, ternyata juga mereka punya apa, menimbulkan banyak masalah juga buat sistem ekonomi yang ada di dunia ini. Ini sekilas saya nggak menjelaskan ini. Kalau di DPS ini ada di kajiannya UDC ya, Ustadz Dwi Condro nih, terkait dengan sistem ekonomi kapitalisme ini. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya kapitalisme itu sedang menggali kuburnya sendiri. Kenapa? Karena ya selain berulang, tapi ternyata memang ya kapitalisme ini akan ada masanya, mereka akan selesai gitu. Sebagaimana sosialis komunis sebelumnya gitu kan. Yang kemudian juga sudah berakhir ketika kemudian apa namanya Uni Soviet gitu ya dibubarkan segala macam. Dan kapitalisme juga kita tinggal menunggu saja nih kapan kapitalisme selesai, hancur gitu kan, untuk kemudian ya, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang menggantikan. Nah, kalau kemudian kita melihat siapa yang bisa menggantikan kapitalisme itu ya satu-satunya pada saat ini adalah Islam. Kenapa? Karena satu, saya mulai dari bawah ya. Islam itu terbukti menjadi solusi problem. Kalau kita bicara tadi konteksnya properti syariah, ternyata ya Islam ini apa namanya bisa menjadi problem tadi kalau misalnya bicara di konvensional gitu kan, wah ini rumah nggak bisa dibeli karena harganya tinggi karena KPR suku bunganya naik segala macam. Ternyata secara syariah atau di konsep properti syariah itu bisa kita selesaikan dengan apa ya, kita nggak usah pakai bank
nggak usah pakai bank gitu kan, sehingga kemudian transaksinya ya langsung dari developer ke konsumen, tidak ada lagi pengaruh juga terkait dengan suku bunga segala macam, karena ya akad-akadnya langsung dari developer ke konsumen. Dari sisi developernya sendiri juga aman, kenapa? Karena ya kita juga tidak terkait dengan perbankan untuk akuisisi lahan, untuk pembangunan rumahnya, katakanlah untuk kemudian cicilan ke konsumennya, kita tidak pakai perbankan. Terus pakai apa dong? Ya bisa pakai dana sendiri, atau kemudian sekarang juga banyak ya di DPS juga kita sedang masif gitu dana-dana investor yang dengan catatan yang mereka mau sesuai dengan akad-akad syariah yang kita tetapkan, dan ternyata banyak investor yang tertarik. Jadi bukan tidak mungkin gitu ya kemudian properti ini bisa kemudian berjalan dengan konsep syariah, properti yang dikenal dengan bisnis atau industri padat modal. Ya bisa kita pakai modal, tapi bukan modalnya perbankan sebagaimana properti konvensional yang berjalan selama ini. Selain memang solusi dari problem masyarakat yang ada sekarang, Islam itu ternyata terbukti sesuai fitrah manusia. Jadi banyak juga katakanlah konsumen-konsumen properti syariah yang kemudian mereka membeli unit di properti syariah. Kenapa? Karena ya menurut mereka itu sesuai dengan fitrahnya mereka, atau sesuai dengan ruhaninya mereka gitu ya. Karena ya Islam itu tidak nggak boleh riba segala macam, sehingga kemudian ya menurut mereka ya tenang ketika kemudian mereka membeli properti syariah. Atau kemudian ini yang lagi happening juga di kita bicara, mungkin kemarin juga teman-teman lihat video banyak ya beredar segala macam viral penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar gitu ya. Di satu sisi banyak orang yang kemudian terkesima dengan Islam gitu kan. Salah satunya yang kemarin saya sempat juga nonton videonya di Ustadz Samsi Ali ya, dikatakan bahwa ternyata ketika Qatar melarang penonton Piala Dunia itu untuk minum minuman alkohol, ternyata berdampak positif buat orang-orang yang akhirnya juga ada di sana. Kenapa? Karena mereka tidak melihat, atau mereka berbeda dengan penyelenggaraan Piala Dunia sebelum-sebelumnya, ketika minuman alkohol itu dibolehkan, terjadi banyak kekerasan gitu kan, perkelahian segala macam. Ketika kemarin di Qatar, pengakuan mereka ketika diwawancara, ternyata mereka merasa aman, merasa tenang karena tidak ada perkelahian, tidak ada kekerasan segala macam. Itu secuil ya kita bisa bilang aturan Islam terkait dengan minuman alkohol, yang ternyata menurut mereka itu sesuatu yang ketika itu dilarang itu memang sesuai dengan fitrah manusia. Apalagi kalau kemudian kita bicara secara global, ketika bicara ekonomi, ketika bicara hukum gitu kan, sosial, kemasyarakatan dalam konteks syariat Islam, itu insya Allah semuanya sesuai dengan fitrah manusia. Dan di sisi yang lain, Islam itu menjadi janji Allah dan bisyarah Rasulullah, kabar gembira Rasulullah bahwa Islam itu akan dimenangkan kembali setelah kemudian dulu pernah hadir menjadi dikdaya gitu kan, adidaya di dunia pasca Rasulullah dan para sahabatnya, dan nanti akan ada lagi kemenangan Islam di masa yang akan datang. Dan ini tentu sebagai seorang muslim kita meyakini janji Allah itu benar, dan bisyarah Rasulullah itu adalah sesuatu yang keniscayaan. Balik lagi ke properti syariah, ternyata teman-teman, nah ini satu capture yang menarik menurut saya penutup. Ternyata tidak kita saja yang bilang bahwa properti syariah itu punya prospek yang cerah ke depan. Nah, ini saya ambil dari asosiasi tadi saya sebut ya, asosiasi yang tertua di Indonesia, RAI, itu bahkan ini tahun 2016 ya, kata-kata ini saya ambil. Jadi mereka sendiri sudah mengatakan bahwa kalau memang properti syariah ini sesuatu yang menarik atau sesuatu yang terbukti proven gitu ya, menurut mereka properti syariah ini punya masa depan yang cerah. Artinya ya memang semua orang sudah mengatakan properti syariah itu adalah sesuatu yang sesuatu yang akan menjadi cerah di masa yang akan datang.
tidak hanya kita yang mengatakan, tapi juga orang-orang di luar sana, kalau memang jujur mereka melihat ini secara objektif, mereka juga bisa mengatakan bahwa properti syariah ini memang bisnis masa depan. Mungkin itu dari saya untuk apa terkait dengan presentasi awal ya, Setepri. Ya, ya, menarik, Baik, menarik kan? Ya, alhamdulillah, menarik sekali presentasinya. Banyak hal yang baru, insight baru lah. Tapi kita tahan dulu. Pertanyaan buat Kang Imun. Jadi Kang Imun jangan kemana-mana. Kita akan bahas nanti setelah penjelasan dari Kang Iqbal. Insya Allah, saya sapa dulu. Assalamualaikum Kang Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kan tadi Kang Imun dari Sekjen DPS sudah menjelaskan tentang prospek properti syariah. Nah, ini tentunya kita akan bahas tema yang kedua, yaitu tentang trend design. Terutama juga mungkin bisa nyerempet-nyerempet ke properti syariah nih. Apa sih yang trend design yang menarik nih untuk properti syariah ke depan? Monggo, Kang Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah tadi pemaparan dari Sekjen Tanul Mutakin, Masya Allah luar biasa. Tren properti syariah, perkembangannya juga antusiasmenya. Nah, dari sisi saya ini lebih kepada desainnya. Ya, ini sambil saya spin ya. Nah, bagaimana kemudian melihat potensi perkembangan tren desain ke depan ya, terlebih wabil khusus di properti syariah. Jadi saya awali dari piramida ini. Bagaimana kalau kita pahami bersama, ketika kita akan menawarkan produk kepada market, supaya kemudian terciptanya produk yang market fit ya, sesuai dengan pasar, tidaknya itu kita mengetahui target pasar kita, kemudian juga kebutuhan atau keinginan mereka yang belum terpenuhi, yang perlu kemudian kita pelajari dari pasar. Kemudian dari situ kita barulah meng-create sebuah produk. Ya, ini bagaimana produk itu memiliki value proposition, yang bahasa lainnya diferensiasi daripada kompetitor yang lain, atau kemudian dari para pemain bisnis properti yang lain. Nah, dari tahapan itu kemudian kita membuat sebuah fitur gitu ya, fitur yang sudah diferensiasi itu, kemudian kita bikin fitur yang berbeda. Kemudian pada piramida yang paling atas, bagaimana kita membuat ini user experience-nya ini gimana gitu ya. Tentu kalau kita bahas user experience tidak lepas dari MVP ya, minimum viable product ya. Bagaimana produk itu diciptakan seminimal mungkin tapi memberikan dampak yang sebesar mungkin. Nah, tentu di sini di UX ini kan pada tahapan implementasi dari fitur produk yang ditawarkan. Kalau kemudian kita lakukan tes customer, nah ini akan bisa kelihatan ya, diterima tidaknya itu kan indikatornya salah satunya ada dari aspek kegunaannya ya, memiliki nilai guna enggak. Yang berikutnya juga kaitannya apakah bisa produk tersebut, desain dari produk tersebut itu memberikan sebuah gambaran atau experience yang berbeda gitu, kepada customer. Setidaknya di sini ada dua sisi yang akan diangkat. Yang pertama, karena kita ngomong trend design ya, bagaimana dari aspek style-nya dulu. Yang kedua dari fungsi desain itu sendiri. Kalau berbicara tentang style design ini, bahasanya sebenarnya tentang selera.
bagaimana kalau hari ini ya sebenarnya untuk di arsitektur ya properti sebenarnya perkembangannya berbeda ya dengan tren aksesoris atau kemudian trennya outfit gitu ya, itu perubahannya cepat. Kalau di rumah tinggal ini dia skala perubahannya itu antara 5 sampai 10 tahun. Nah, apa yang kemudian kira-kira yang masih sangat ini ya, sangat relevan ya untuk 2023, tentu nggak asing lagi kalau kita mendengar kata Skandinavian ya. Walaupun kemudian selalu identik hari ini tuh kalau menyebut kata Skandinavian itu identik dengan atap, nah ya segitiga yang sisinya seperti yang ada di gambar itulah. Itu yang pertama. Yang kedua, industrial ini juga masih menjadi primadona hingga hari ini. Bahkan kemudian kemarin itu terakhir dari Bogor ya, kita visit project gitu. Ya ini sebagaimana kemudian dikatakan sama pemilik rumahnya, ini desainnya ini ternyata mulai yang desain yang kita create-kan itu nggak ketinggal zaman. Artinya memang industrial ini lagi booming-boomingnya, bahkan beberapa perumahan di Bogor juga mengarah kepada tema ini. Nah berikutnya adalah style design Mediterania. Cirinya ya banyak lenggong ya. Tapi kalau kemudian tidak hanya tentang bagaimana bentuknya, ubahnya, ya, apakah lengkung atau kotak, kita juga perkuat dengan konsep ya. Konsepnya bagaimana tetap ya apapun stylenya, apapun langgamnya, apapun gayanya, bangunan itu tetap sejuk ya, tetap nyaman, tetap memberikan pencahayaan yang baik, pengawan yang baik. Rooftop ini juga jadi pendekatan kami ya untuk menghasilkan satu produk desain yang itu sebenarnya akan dirasakan betul-betul efisien dari segi maintenance ya, termasuk energi ya. Bagaimana kemudian low energy ini ketika tanah ya, kalau kita ngomong rooftop ini ya tentu harus tanah asli ya, supaya hawa sejuk di bawahnya itu betul-betul terbentuk ya, sebagaimana yang diharapkan. Nah itu dari segi Mediterania, dari style. Nah minimalis tropis ini juga masih menjadi primadona. Jadi nggak akan ketinggalan kok. Yang sebelumnya menetapkan minimalis tropis itu nggak akan lekang. Karena ya sebagaimana tadi perubahan style design itu tidak seperti perubahan style outfit ya, yang perkembangannya cepat, apalagi aksesoris per 3 bulan. Nah kalau style rumah tinggal ini relatif lebih lama. Minimalis tropis ini masih menjadi salah satu yang diidam-idamkan. Yang berikutnya ekletik ya. Nah, ini kalau ekletik itu sebenarnya lebih kepada perpaduan beberapa style. Baik yang kemudian Skandinavian dipadukan dengan industrial, dipadukan dengan Mediterania, atau kemudian dipadukan dengan Arabesque. Ya. Ini juga menjadi satu tren desain tersendiri dan ini memberikan satu warna baru di dalam dunia arsitektur. Apapun kemudian campurannya, apapun kemudian mau langgamnya dicampur-campur, selama secara komposisi dapat, tidak ada masalah ya. Nah ini ekletik ini juga jadi satu hal yang berbeda dari segi user experience-nya. Itu dari aspek style design. Termasuk kemudian konsep hunian ini juga kita perhatikan. Nggak hanya tentang fasadenya, nggak hanya tentang stylenya apa, tapi juga konsep hunian sebagai sebuah hunian itu sendiri. Kawasan itu sendiri, bagaimana kemudian hadirnya arsitektur, ya hadirnya properti yang kemudian kita wujudkan, ya yang kita bangun, gitu kan. Ya ini
produk tersebut semestinya kita bagaimana kita berpikir ya produk tersebut tetap interaktif kolaboratif antara manusia dan alam. Kadang kalau kita bangun itu kita apa ya ibaratnya kita kadang kurang memperhatikan aspek hijaunya ya, aspek ruang bernafasnya. Padahal nanti ketika habis itu ruang hijau, ruang nafas manusia itu sebenarnya sudah berkurang. Itu juga berpengaruh kepada kualitas hidup. Nah, kalau kemudian kita mengharapkan satu ingin memberikan ya pada aspek tadi ya piramida yang teratas adalah user experience ya, dengan fitur yang diberikan. Tentu kalau kita mengharapkan sebuah lingkungan yang asri, ya, lingkungan yang bersahabat dengan alam, ya, juga memberikan kebaikan kepada alam, ini tentu sebenarnya berefek baik itu kepada manusianya sendiri. Nah, ini juga perlu diperhatikan, juga menjadi satu daya tarik tersendiri. Ya. Nggak hanya dibangun rumah, tapi di situ membentuk lingkungan, membentuk sebuah kesinambungan hidup gitu, antara manusia dan alam. Nah, ini jadi produk desain yang apalagi di tengah-tengah isu lingkungan ya, isu lingkungan. Kemudian kalau kita melihat kadang berpikirnya KDB misal ya, kita mikirnya hanya cuan gitu kan. Kadang aspek persapan nggak kita perhatikan. Yang penting semua jadi rumah, sisanya jalan gitu. Kalau bisa nggak ada ruang hijaunya sama sekali nggak apa-apa. Yang penting harganya murah. Tapi sebenarnya di situ harus kita pahami juga efek ya. Bagaimana kalau konsep huniannya sendiri itu ketika tidak ada penghijauan di situ, tidak ada vegetasi di situ, tentu menciptakan suhu yang relatif panas itu. Berkurangnya tanaman aja meningkatkan suhu bumi. Nah ini gimana kemudian manusia ya mungkin kalau sekarang ini di Surabaya lagi sumuk-sumuknya ya. Nah, ini kerasa banget itu. Apalagi kalau misalnya nggak ada taman, nggak ada tanaman yang ini, pohon-pohon yang rindang, ya ini tentu jauh lebih tidak nyaman gitu ya. Selain itu juga kenapa kita perlu peduli lingkungan. Ya, kadang ketika kita ingin membuat desain properti hanya sebatas melihat desainnya saja, tapi kadang kita tidak sedikit yang masih abai ya terhadap lingkungannya, termasuk kemudian lingkungan sekitarnya, bagaimana asesnya. Mungkin ya mohon maaf kalau yang di Bogor misal ya berlomba-lomba kemudian membuat mengganti hutan ya tanaman hutan menjadi hutan beton. Ini tentu efeknya mungkin di Bogor ini Bogor masih enak-enak aja ya. Ya yang berdampak nggak hanya Bogor sebenarnya, lingkungan kota di sekitarnya juga berdampak. Apalagi kemarin terakhir itu saya agak miris ya waktu ke Bogor itu melihat drainase kota itu nggak jalan gitu. Padahal posisi air penuh, nggak jalan. Ya mungkin di Bogor kalau hujan lebat bisa jadi efek yang dirasakan nggak akan sebesar kota yang di bawahnya. Ya, apalagi kalau buangan air hujan ya itu sampai ke Jakarta, posisi Jakarta sendiri kan minus di bawah air laut. Ya ini ya kalau kita berpikir sebagai hanya itu kotamu, ini kotaku, ini propertiku, ini itu urusan propertimu. Ini tentu tidak memberikan sebuah kolaborasi yang berkesinambungan. Dan tentu kita sebagai insan harus berpikir tentang insan yang lain juga. Selain itu juga nggak hanya hunian ya, tapi bagaimana hunian ini juga menjadi ruang healing. Kalau katanya anak-anak sekarang ya, orang-orang milenial ini ruang healing gitu. Untuk refreshing gitu ya, nggak hanya sebagai tempat dia pulang, tapi untuk melepas penat. Ya. Kalau rumah tinggal hanya sekedar untuk naruh baju, mandi, terus pergi lagi karena nggak nyaman, akhirnya dia mencari tempat healing yang lain, ya. Tempat refreshing yang lain. Ya fungsinya hanya sebagai tempat sementara aja, transit aja, seolah-olah gitu, untuk tempat tidur aja. Tapi kalau hunian itu kita create, ya, berdampingan dengan alam, ya, kemudian juga sehingga membentuk sebuah kenyamanan di situ.
tentu orang yang tinggal di situ meningkatlah kualitas hidupnya. Pulang rumah sudah fresh gitu ya. Kalau kemudian di lingkungan huniannya lebih nyaman gitu ya. Kalau tadi di aspek properti syariah itu kan poin pertama itu skemanya ya, bagaimana kepemilikannya. Yang berikutnya konsentrasi yang berikutnya adalah hal yang berkaitan dengan teknologinya, gitu kan. Kalau disampaikan di Laknas kan juga begitu nih. Nah, tapi di situ juga harus kita perhatikan, ya. Nggak hanya tentang kita berpikir tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan alam, insan dengan insan yang lain, gitu kan. Tapi ada satu goyah ya, yang harus kemudian kita juga pahami. Bagaimana kemudian pada surat Ar-Rum ya, Zohar al-fasadu fil barri wal bahri, ya, telah nampak ya, kerusakan itu nampak fil barri wal bahri, di darat dan di lautan, bima kasabat aydin nas, ya. Akibat siapa? Ulah tangan manusia. Makanya jangan sampai kemudian gara-gara ulah tangan kita juga ya, kita kemudian juga abai dengan kondisi lingkungan. Sebenarnya itu dampaknya kepada siapa? Kita sendiri, sebagaimana lanjutannya yudhiqahum ba'dalladzi amilu, ya. Kalian semua akan merasakan akibat karena perbuatan kalian sendiri, gitu. Jadi di sini nggak hanya tentang bagaimana kita menjual desain yang itu tren dari sisi style, tapi kita juga ngomong konsep dunianya secara komprehensif, gitu. Sehingga kemudian kita memiliki peran di situ. Kadang kalau bikin desain perencanaan kawasan itu kan tentu kita harus siapkan ruang-ruang resapan ya, resapan gitu kan. Karena air tanah ini kan juga butuh resapan. Lanjutannya la'allahum yarji'un. Ya karena kalau kemudian kita nggak memperhatikan aspek itu, ya kembali lagi kepada efek tadi kembali kepada kita, ya sebenarnya kita sedang diajak berpikir gitu, mentadaburi ya. Kalau la'allahum yarji'un, dan di sanalah kalian dikembalikan ya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk dihisab bagaimana peran kita. Enggak hanya kalau aspeknya kan ini tadi skemanya ya. Kalau aspek desain ini bagaimana produk yang diberikan, enggak hanya skemanya saja yang syar'i, tapi memang kemudian memberikan kebaikan bagi alam. Tidak menimbulkan doror, la doror wala diror. Jangan sampai membahayakan diri sendiri dan yang lain. Yang pertama tadi dari segi tes customer ya, user experience itu adalah aspek stylenya. Yang berikutnya adalah aspek fungsinya. Nah, kalau kemudian kita ngomong fungsi ini kan banyak ya, ada hunian, ya, mungkin kalau lagi demam wisata ya, di rekan-rekan DPS ya, ini kan ilmu juga wisata, ya. Ya bisa juga mengukir sebuah apa? Ya ini kalau melihat pertumbuhan ini, saya ambil case-nya di Jawa Timur ya, beberapa desain di Pasuruan dan di Trawas ya, ternyata kalau lagi demam-demam wisata, kalau ini kuliner rasa wisata. Jadi kulinernya, tapi di situ ada diferensiasinya, apa itu berupa ya ruang healing lah, secara natural itu. Kalau ini yang di atas ini di Cafe Mindi di daerah Pasuruan ya. Saya belum pernah ke sana ya. Tapi di situ view-nya yang ditawarkan ruang healingnya itu secara naturalnya sawah ya. Berbeda dengan yang di bawah ini di daerah Nongko Jajar. Kalau di Nongko Jajar ini yang menjadi view itu di hutan ya. Di hutan juga di bawahnya ada sungai itu. Kalau kita lihat di preview YouTube-nya ada lah itu ya. Kita bisa lihat itu sungai, air terjun juga ya, air terjun, kemudian sebelumnya ada air terjun, kemudian di situ ada sungai ya, batu-batuan. Nah ini memanfaatkan bagaimana menciptakan sebuah fungsi desain yang lain. Nah, ini juga bisa menjadi opsi selain hunian. Kalau DPS ada tempat wisata, ini kuliner rasa wisata. Nah kalau ini natural, nah kita juga bisa, kalau di kota besar gimana? Kemarin saya diskusi dengan rekanan sesama arsitek ya, ngobrol-ngobrol gitu. Surabaya ini coba kita pikir bareng-bareng, ini yang jadi ke Surabaya.
di mana sih tempat Surabaya healing itu yang enak untuk Kongko juga bisa melepas penat ini di mana sih? Jarang ya kita bisa temui ya kalau di Surabaya. Masa ujung-ujungnya pergi ke mall ya. Nah, ini kemarin terakhir itu ada sih dekat di apa di area kampus ITS itu ada salah satu kafe yang ya lumayan lah untuk nongkrong. Tapi kita bisa membuat ruang healing yang sifatnya artifisial kalau itu memang tidak ada di kota tersebut ya, atau di ruang dari kota tersebut. Nah ini salah satu contohnya, kita bisa bikin kafe yang di situ ada hidroponiknya ya, berkebun saat hidroponik, kemudian kita padukan dengan penginapan gitu kan. Ada tempat renangnya, jadi mereka yang mau Kongko silahkan, yang juga mau menikmati hidroponik juga bisa, ini secara artifisial. Nah, kalau tadi membahas tentang bagaimana kombinasi kuliner dengan rasa wisata, terus desain sendiri bagaimana dari aspek fungsi desain ya. Nah, hunian ini gimana? Sebagaimana kemudian tadi juga sempat disinggung oleh Kang Imut ya. Nah, ini ya menurut Jakarta Property Indonesia ya, Kementerian PUPR mencatat jumlah kekurangan hunian atau backlog perumahan saat ini sebesar 12,75 juta unit rumah. Nah ini berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional ya, Suksesnas tahun 2020. Berdasarkan tahun itu angka backlog 12,75 itu masih belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan tiap tahun itu tumbuh sekitar 700 sampai 800 ribu. Nah, ini yang dinyatakan oleh siapa? Dirjen Perumahan Kementerian PUPR ya. Kita bisa juga cek juga data itu yang kalau terakhir saya ngikuti workshop tentang baja ya. Kemarin di Surabaya itu ada teknologi baja ya, dan besi itu. Ternyata sekian presentasi besi dan baja, ujung-ujungnya bagaimana solusi mereka ya, supaya harga itu nggak terus naik ya, sehingga terpenuhi backlog ini ya. Ya ini pertanyaan yang muter-muter ya, tadi kalau katanya bulat aja ya, seperti lingkaran setan ya, karena juga mengalami belum lagi tuntutan standar FLPP itu bagaimana ya, spesifikasinya, terus ditambah lagi kenaikan besi dan baja. Backlog 12,75 unit. Ditambah lagi persoalan pertambahan populasi 700 sampai 800 ribu per tahun. Pertanyaannya, apakah serapan pasar ini tinggi? Gitu? Kalau kemudian kita, ya ini perbedaannya ya, kalau kita menghitung berdasarkan angka kuantitas, tapi nggak melihat sisi yang lain. Kalau hitung-hitungan ekonomi negara kita yang melihat hanya pada secara kumulatifnya. Oh, pertambahan populasi segini, backlognya segini, ya sudah. Developer sebagai pihak yang mengembangkan, cetak terus perumahan, supply-nya ditambah terus. Pertanyaannya, harga properti naik, sedangkan daya beli rendah. Mau dicetak berapapun kalau nggak ada yang beli, ya gimana? Ini persoalan secara umum ya. Mungkin tadi secara properti syariah tadi sudah diulas sama Kang Imut ya. Bagaimana kemudian intensitas keberminatannya. Tapi dari sisi secara kita melihat secara umum, kalau melihat apakah kita memproduksi terus, tapi kalau yang beli nggak ada. Atau yang beli mungkin waktu proses nyicil minta ya manajemen Afan ya, Afan bisa nggak untuk saya bayar bulan depannya lagi? Afan boleh. Ini juga tentu akan berpengaruh kepada perputaran bagi developer itu sendiri. Nah, di sini kemudian muncullah sebuah solusi yang yang bisa dilirik ya sebagai pemenuhan backlog. Ya ini apa? Dengan hadirnya
sebuah fungsi desain berupa rumah sewa. Mau dinamakan kos-kosan silakan, kos keluarga silakan, apartemen silakan, terserah. Pada prinsipnya rumah yang disewakan. Nah, rumah sewa ini juga bisa menjadi salah satu solusi terhadap backlog tadi. Tentu ini berbeda ya definisi antara PUPR dan BPS. Nah, tapi sebenarnya masih lebih kalau PUPR ini kan bagaimana orang itu tinggal di sebuah hunian yang layak. Terlepas itu dia sewa, itu dianggap satu hal yang bisa memenuhi backlog ini. Nah, ini jadi solusi gitu. Kalau kemudian daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah itu turun, ya enggak ini paradoks gitu ya dengan adanya rumah sewa. Tentu yang beli yang punya uang gitu kan. Atau yang kemudian yang buat apa? Ya bisa disewakan kembali, membangun untuk disewakan. Ini yang nyewa juga kalau kita lihat kebutuhan terhadap kos keluarga itu juga banyak. Kalau dikatakan tadi pertumbuhannya 700 sampai 800, ya mereka mencari kontrakan yang murah ya, sewa yang murah. Bahkan ada sebuah sebuah celutukan gitu di sosial media yang tanya, nah kalau saya mau beli rumah itu yang DP-nya 0%, terus cicilannya per bulan 1 juta sampai 2 juta, entah enggak? Dijawab sama pengembangnya gini, ada tapi akadnya ijarah ya, bukan akad jual beli. Ya, artinya yaitu kondisi masyarakat kita. Kalau kita melihat pemenuhan terhadap backlog itu, kita juga harus melihat orang per orang. Kalau Islam itu kan melihatnya pemenuhan terhadap orang per orang, bukan kumulatif totalan jumlah orang, jumlah rumahnya berapa. Ya kalau kemudian suplainya dibanyakin tapi nggak ada yang beli ya. Ini kejadian seperti di Amerika diulang lagi ya tahun 2008. Nah, selanjutnya ya ini mungkin cukup ya dari saya. Ya sekian, wallahualam bishawab ya. Semoga bisa sedikit memberikan khasanah. Jazakallahu khairan. Baik, alhamdulillah. Oke, jadi saya kira Kang Iqbal masih lanjut. Ada tuh masih ada habis. Oke, alhamdulillah tadi Kang Iqbal sudah presentasi tentang trend design. Jadi sempat dibahas juga tentang solusi tentang backlog. Ya. Artinya antara supply dan demand dari kebutuhan properti itu tidak sama, bahwa permintaannya banyak, namun supply-nya ternyata rumah yang tersedia itu nggak banyak. Kalaupun toh ada, itu harganya nggak terjangkau kan. Nah, ini solusinya. Nah, tapi sebelum saya detilin ke Kang Iqbal, saya tanya ke Kang Imut ini. Kang, tadi yang pertama tadi kan belum terjawab nih. Jadi tadi kan sudah disebutkan bahwa properti syariah itu ada satu solusi ya untuk masa depan. Bahkan tadi slide terakhir saya baca kan, beliau juga berharap bahwa properti syariah itu cerah lah proses bisnisnya. Nah ini apa sih yang perlu disiapkan bagi orang yang ingin masuk ke bisnis properti syariah, menjadi developer lah seperti itu. Monggo Kang Imut. Baik, ya tadi saya baru presentasi terkait dengan alasan ya, argumentasi properti syariah itu adalah masa depan gitu ya. Nah, kemudian yang perlu disiapkan ya tentunya bagi para developer ataupun ya pelaku-pelaku properti syariah ya di dalamnya, tentu yang pertama meningkatkan sisi amanah gitu ya, profesionalitasnya untuk kemudian bisa memenuhi hak-hak para konsumen gitu ya, pemilik lahan, ataupun sekarang kan tadi saya sempat singgung sudah mulai masuk mulai masif lah bisa dikatakan seperti itu, karena sebelum-sebelumnya juga sebenarnya sudah ada juga pemodal-pemodal yang masuk ke kita, tetapi belakangan ini gelombang investor yang kemudian
melirik properti syariah juga sudah mulai banyak. Maka kemudian tentu menjadi wajib kepada para pelaku properti syariah untuk kemudian meningkatkan profesionalitas dan juga kompetensinya. Kemudian yang kedua, tadi sempat disinggung juga oleh Kang Iqbal ya, terkait dengan properti syariah itu tidak sekedar tanda kutip ya, jualannya adalah terkait dengan akad-akad gitu ya, atau skema kepemilikan yang memang sesuai dengan syariah. Tapi ada hal-hal yang lain yang perlu kemudian juga ditonjolkan sebagai value gitu, atau nilai lebih dari properti syariah itu sendiri. Jadi saya masih ingat dulu saya mulai terjun ya di properti syariah itu tahun 2015. Mungkin waktu itu kalau kita lihat properti syariah masih jualannya adalah lahan kosong gitu ya, bahkan bukan lahan kosong lagi, masih bentuknya hutan gitu kan, masih saya masih ingat banget ya, ada proyek di sekitaran Jabotabek gitu ya, masih belum di land clearing pun belum gitu, tapi laku gitu. Kenapa? Karena ya orang lihat skema properti syariah yang tanpa bank ini belum banyak pilihannya gitu, jadi orang mau beli. Tapi sekarang tentu tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena pilihannya sudah semakin banyak gitu ya. Di Bogor sendiri misalnya ya, di satu kawasan katakanlah di yang dekat dengan kereta api gitu ya, stasiun kereta api KRL itu, komuter lain tuh, itu ada salah satu daerah dekat stasiun KRL itu, properti syariahnya itu bisa berapa, mungkin 3 atau bahkan 5 gitu, deket-deketan gitu. Artinya ya tentu kita tidak hanya gitu ya kemudian menjadikan value terkait dengan tadi skema kepemilikan saja tidak cukup gitu ya. Itu tetap harus kita jadikan nomor satu. Tapi ada tambahan yang lain apa? Tadi sudah sempat disinggung terkait dengan teknologi misalnya. Ya silakan ditambahkan teknologi apa yang bisa dimasukkan ke situ. Termasuk juga tadi terkait dengan desain arsitek, apa yang menarik sekarang ya monggo di ya fastabikul khairat lah, bisa dibilang satu proyek dengan proyek yang lain saling, saya lebih mengandalkan ininya, yang lain mungkin mengandalkan yang lain. Nah, termasuk yang ketiga, selain dari skema kepemilikan dan teknologi, yang ketiga adalah terkait dengan lingkungan. Nah, ini juga menarik tadi disampaikan Kang Iqbal ya. Jadi lingkungan ini secara fisik tadi ya, mungkin juga harus di konsep gitu ya, sehingga fungsinya tidak hanya fungsi hunian tapi juga bisa menjadi fungsi refreshing, bisa dibilang begitu, itu menarik. Nah, termasuk juga secara sosial lingkungan kita juga bisa mengangkat nilai tambah dari sisi kita punya tetangga-tetangga yang baik, karena memang di verifikasi konsumen kita kan kita filter gitu ya, orang-orang yang menjadi konsumen kita itu adalah memang orang-orang yang ya setidaknya punya pemahaman agama yang baik gitu kan, dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin ada program-program kajian segala macam yang menjaga lingkungan di kompleks perumahan properti syariah itu menjadi lebih kondusif lah untuk keluarga, untuk anak-anak kita ke depan. Itu bisa ditonjolkan sehingga ya itu bisa jadi nilai tambah gitu untuk kemudian properti syariah kita. Mungkin itu Ustaz, yang bisa saya jawab. Baik, Kang. Nah, tapi belum sampai itu juga selesai, Kang. Masih ada pertanyaan lagi nih, Kang. Kang, sebelum tanya yang lebih detail nih, sebetulnya sih kenapa sih konsumen itu sekarang memilih ke properti syariah? Mungkin Kang Mul bisa jelasin nih, apa sih yang menyebabkan orang tuh beralih ke syariah? Apa karena harganya murah, atau karena tanpa day checking, kan jadi nggak perlu ribet-ribet nih, atau karena kesadaran syariahnya meningkat nih? Nah, gimana Kang? Mungkin bisa dijelasin nih sebelum kita ngomong yang lebih dalam lagi. Ya, monggo Kang. Ya, alasan orang tentu masing-masing gitu ya. Bisa jadi 3 tadi yang antum sampaikan, bisa jadi semuanya gitu ya. Murahnya iya, nggak ribetnya iya,
terkait juga dengan kesadaran syariah. Ya, tapi saya ingin membahas yang ketiga. Ini menarik karena ini banyak ya pakar yang membahas terkait dengan kesadaran syariah ini ya. Bahkan sebelum pandemi itu juga diprediksi, saya masih ingat betul ya, salah satu pakar marketing Indonesia itu Pak Yuswo Hadi sempat juga diskusi dengan kita di Asosiasi DPS. Kita bikin forum terbatas gitu ya, dengan beliau kita diskusi terkait dengan properti syariah ya. Penelitian dia mengatakan ya memang produk halal lah bahasanya gitu ya, industri halal itu akan booming gitu kan. Kenapa akan booming? Karena ya memang kesadaran terkait dengan syariah, terkait dengan hijrah ini semakin meningkat di masyarakat kita, sehingga ya karena kesadarannya meningkat, tentu kebutuhan mereka atau permintaan mereka terkait dengan produk-produk gitu ya yang sesuai dengan syariah juga meningkat. Dan ini menjadi apa ya, kayak apa, tutup botol ketemu dengan botolnya gitu ya. Di satu sisi memang kesadarannya meningkat, dan alhamdulillah kita sebagai yang menyediakan katakanlah perumahan yang sesuai dengan syariah, orang-orang yang butuh rumah yang mereka sadar saya nggak mau riba lagi segala macam, kita bisa menyediakan itu, ya ketemulah di situ. Alhamdulillah ya perkembangan kita ya terbantu juga dari tren kesadaran itu. Dan yang tadi saya singgung di awal, ya memang kalau kita percaya dengan janji Allah, ya nggak kita apa-apain juga, insya Allah masyarakat juga akan kembali ke syariah kok gitu ya. Jadi memang ini semua skenario Allah gitu. Di samping ya memang semuanya juga kita ada ikhtiar juga di sana. Begitu, Ustaz. Oke. Nah, ini baru yang mendalam nih, Kang. Nah, Kang, mohon maaf ini sebelumnya ini. Beberapa klien kami kan juga orang-orang konten gitu. Ya, dia bilang, oh, Pak, bisnis properti itu bisnis padat modal. Gitu. Banyak modal yang diperlukan. Nah, sehingga bahasanya masih nggak percaya kalau masa sih itu bisa jalan. Karena ini bisnis properti itu bisnis yang padat modal. Nah, bagaimana nih properti syariah di dalam menjawab tantangan ini, bahwa dalam bisnis properti itu bisnis yang padat modal, kan? Seperti itu. Karena kan orang selalu mengatakan, wah ini tanpa riba, tanpa bunga, tanpa akad bermasalah. Nah, yang kemudian orang berpikir pada ini butuh banyak dana kan gitu. Terus bagaimana ini solusinya kan itu. Nah, bagaimana sih Kang sebetulnya properti syariah ini ketika mau mematahkan mitos tadi bahwa bisa kok properti syariah melewati masa-masa itu, dalam artian memang properti bisnis padat modal, tapi properti syariah punya solusi. Nah, gimana Kang? Monggo. Ya itu mungkin bisa kita analogikan gini. Kalau kita di Indonesia misalnya nyetir mobil kan sebelah kanan gitu ya. Betul. Kita karena kebiasaan kita seperti itu, pengetahuan kita seperti itu, ketika dikatakan di luar negeri itu sebelah kiri bukan kanan, kita bilang nggak bisa gitu, kanan. Ya kalau kemudian kiri ya nggak akan bisa, pasti nabrak semuanya. Faktanya apa? Ternyata bisa, ternyata ada gitu kan, dan memang jalan dan ya lancar-lancar saja, persis gitu. Artinya ya ini mungkin salah satunya terkait dengan mindset, terkait dengan pengetahuan gitu ya. Ya mindsetnya dia, pengetahuannya dia, ya konteksnya kalau misalnya properti padat modal itu maknanya apa? Oh berarti harus pakai bank. Di kita apakah properti kita nggak padat modal? Ya padat modal bener. Ya memang harus banyak uang yang masuk ke situ kan. Tapi apakah bisa tanpa bank? Bisa gitu. Dan banyak. Jadi saya bisa katakan termasuk tadi ya Pak Zulfi saya singgung gitu ya. Mungkin sebelumnya dia juga nggak percaya apa itu properti syariah nggak pakai bank itu kosong segala macam. Tapi ketika dia masuk gitu kan, dia belajar, dia pelajari, dia pahami, ternyata malah justru berbalik, bisa ternyata benar gitu. Dan salah satu
ketua asosiasi terbesar termasuk yang 3 besar di Indonesia itu juga pernah berkunjung ke kita, diskusi dengan kita gitu kan. Sama awalnya juga dia lihat, apalagi dulu ya banyak berita properti syariah bodong segala macam, dia ini nggak benar gitu. Tapi ketika ketemu sama kita, diskusi sama kita, dia malah menyerahkan proyeknya ke kita kan, udah bikinin aja tuh jadi syariah gitu kan. Nah kemarin di Silaknas Malang tahun lalu gitu kan, beliau datang udah Allah Akbar aja kan, udah saya ini anggota DPS gitu kan. Dia nggak pernah ikut mentoring, tapi dia udah sangat setuju, sangat mendukung, dan dia ya bahkan dia jadikan proyeknya itu proyek syariah. Artinya nggak mungkin juga kalau kemudian menurut dia itu sesuatu yang nggak masuk akal. Jadi yang masih berpikir seperti itu ya mungkin kurang jauh jalannya gitu ya, kurang ada dolannya gitu, kurang kental ini. Mungkin gitu, Ustaz. Setuju bahwa properti syariah ini sudah menjadi satu solusi ya di antara properti konvensional, bahkan kecenderungannya meningkat. Tadi di caption berita itu di detik.com, properti syariah mampu melewati kondisi krisis pandemi kemarin bayaran. Nah, menurut Kang Imun nih, di tahun 2003 ini dengan banyaknya ramalan seperti itu, bagaimana Kang Imun melihat properti syariah ke depan di 2023 itu, apakah masih bisa juga melewati masa-masa itu seperti tahun 2021 22 gitu. Monggo Kang Imun. Ya, kita sudah melewati masa sulit, bisa dikatakan seperti itu ya, di masa-masa pandemi kemarin semuanya melewati masa yang sulit. Tapi alhamdulillah properti syariah berhasil melewati itu dengan baik gitu ya. Kalau kemudian toh 2023 benar katakanlah ada resesi, entah di Indonesia terpengaruh atau tidak gitu kan. Ada yang bilang kan terpengaruh, ada yang bilang enggak lah, itu di luar gitu kan. Nah, cuma kan tadi saya cuplik kan, tahun 97 kan gitu juga, banyak orang bilang nggak terpengaruh, ternyata terpengaruh juga gitu. Covid kan kemarin juga bilang gitu kan, nggak ada Covid di Indonesia gitu kan, ternyata ada. Kalaupun toh ada ya tetap kita waspada, tentu tetap kita waspada, tapi Bismillah kita punya keyakinan ya, dengan segala tadi ya, kita meningkatkan kompetensi kita juga gitu ya. Kemudian ya kita juga berikhtiar maksimal, dan kita melihat tadi ya, kalau kita bicara resesi segala macam kan mungkin banyak ya terkait dengan tadi perbankan gitu kan, suka bunga segala macam, ya mungkin akan lebih terkena ya yang konvensional. Kalau kita Bismillah mudah-mudahan ya berharap dengan pertolongan Allah mudah-mudahan tidak terlalu berdampak ke sana. Jadi kita tetap semangat untuk memperjuangkan properti syariah ini. Begitu. Ya. Saya jadi ingat dulu Kang, awal-awal properti itu yang konten nih Kang, itu dulu itu cicilannya fixed rate dulu tuh. Bahkan dulu saya pernah, dosen saya itu cerita, dia beli rumah di Surabaya, di rumah YKP ya kalau itu, dia nyicil per bulan itu 300.000 pada saat itu, tahun 98 ya kan, 18-19 itu dia beli rumah mungkin tahun 95 itu 300.000. Nah, tapi setelah krisis tahun 97 itu sekarang nggak ada properti konten yang fixed rate, semua bunganya mengikuti pasar kan gitu. Jadi akhirnya cicilannya bisa naik, dan itu yang kemudian bisa menyebabkan orang tidak mampu untuk membayar dari cicilan tadi kan, itu karena tingginya bunga. Tapi insya Allah dengan properti syariah yang dengan cicilannya tetap itu lebih aman gitu Kang ya, bahasanya seperti itu. Iya, dan bisa jadi solusi gitu buat mereka yang tadi tidak aman karena naik turunnya suku bunganya, ya udah
ke sini aja gitu kan. Pindahin aja ke properti syariah kan begitu. Betul kan. Baik, Ya. Kang Imut, saya ke Kang Iqbal dulu nih. Kasihan Ya, nih, siap. walaupun dia di sebelah saya. Iya, Kang Iqbal, tadi pembahasannya bahwa tren BTN kurang lebih masih sama ya kan? Ya, insya Allah. 2002 dan 2003. Nah, tapi 2002 masih sama dengan 2003 sama dengan 2002. Nah, tadi yang menarik di sini bahwa Kang Iqbal nih bahwa kalau kita kaitkan dengan properti syariah, kan properti syariah sudah punya tagline tanpa bank, tanpa riba. Nah, lalu apa sih yang bisa menguatkan tentang properti syariah itu dengan konsep desainnya tadi, supaya bahwa properti syariah itu ke depan juga hanya ngomong tagline, itu juga sudah ngomong konsep kuningan dan sebagainya. Bang, Ya memang supaya lebih komprehensif ya, nggak hanya tentang skemanya, dan tadi sudah juga dikonfirmasi oleh Kang Imut ya, bahwasannya juga memperhatikan aspek kawasannya. Nah, di mana memberikan kawasan yang baik, ya, memberikan kualitas bagi penghuninya, ya, ini juga menjadi satu concern yang menjadi hal yang bisa mendukung properti syariah itu sendiri. Nggak hanya skemanya aja, tapi memang lingkungannya luar biasa gitu. Ini menjadi sebuah percontohan ya. Ibaratnya miniaturnya kota lah. Walaupun nggak keminiaturan nggak bisa jadi ya. Tapi setidaknya memiliki gambaran kalau nawa itu kita kan tergantung pemanfaatannya. Kalau memang pemanfaatan kita itu lillah, itu kita akan memberikan daya upaya yang setinggi mungkin untuk menghasilkan produk yang sebaik mungkin gitu. Makanya kan ada istilah MVP tadi ya, di user experience tadi itu bagaimana terciptanya sebuah minimum viable product. Jadi selain skemanya syar'i, kemudian juga produknya itu memberikan sebuah daya tawar, kemudian juga memberikan sebuah experience baru bagi pengguna. Bisa jadi itu ditemui di properti konven ya, kalau hanya untuk tentang konsep huniannya. Mungkin ya, ada yang mengembangkan kawasan, memperhatikan penghijauan dan sebagainya. Tapi belum syar'i. Nah ini kalau sudah syar'i dikombinasikan itu, nah ini luar biasa daya gebraknya gitu. Apalagi dari aspek teknologi ya, ini juga sedang kita proses itu kan tentang smart design ya, smart home ya. Smart home itu juga nggak hanya tentang penggunaan teknologi saja, tapi hunian itu secara mandiri itu juga smart gitu. Kalau pas lagi kehabisan token pulsa ya, pulsa listriknya habis, itu masih bisa bernafas gitu yang di dalam. Bukan, waduh ini Google ya, diklik semua listriknya ya. Ini kan artinya kita smart dari dua sisi. Gitu. Tetap kita perhatikan dari sisi konsep bahwasanya teknologi kita juga harus siap gitu kan. Kita bisa jadikan sebuah fitur tersendiri, tapi smartnya hunian dan smartnya lingkungan, bagaimana memberikan dampak yang baik kepada hunian itu pengguna maupun juga alam sekitar ya. Karena yang hidup di bumi ini juga bukan hanya manusia, tapi ada tumbuh-tumbuhan, ada burung-burung ya, ya ada kucing-kucing ya, jadi malah berfilsafat nanti. Mungkin itu dari saya sedikit, Kang Epri. Ya. Baik. Oke. Mungkin dari peserta Zoom ada yang bertanya langsung kepada pembicara, boleh raise. Silakan kalau mau ada yang mau tanya. Mumpung ada pengurus dan pembesar.
Silakan kalau ada yang ingin. Ini ada chat yang masuk ini dari Bu Wahidah. Assalamualaikum Kang Iqbal, izin tanya apakah bisa penjualan saham lambat jadi karena produk market tidak fitnya. Nah, kalau begitu apa yang harus diubah? Bisa di tengah jalan jika ini terjadi. Terima kasih. Nah, Kang Iqbal. Ya, ini variabelnya banyak ya. Termasuk salah satunya market tadi. Makanya kemudian di dalam proses desain tadi mungkin sedikit saya tampilkan lagi yang bagaimana kita itu bisa sebenarnya market fit itu kan ketika belum muncul ya. Nah ini bagaimana kemudian produk yang market fit itu kan ketika kita bisa menciptakan apa ya? Ya memang di piramida tertinggi ya, user experience ini mau nggak mau kita harus tes customer. Makanya sebelum kemudian kita betul-betul fixkan yang mana yang akan kita rilis, tes tombak ya istilahnya itu dari beberapa desain gitu kan. Jadi kita juga bisa mendapatkan beberapa alternatif untuk tes pasar. Ya, kalau dari sisi style ya, kalau dari sisi style. Jadi kan tadi ada dua sisi ya, apakah memang fungsinya, jangan-jangan di situ misal kan nggak tahu juga ya bagaimana analisa sekitar itu kan juga banyak hal yang perlu diperhatikan ya. Kayaknya pernah juga kita bahas dulu di set analisis ya, di Serambi Degrees beberapa waktu yang lalu juga membahas tentang itu. Kalau kemudian di sekitar kita ini gudang, pergudangan atau pabrik, kita kemudian hadir di situ menawarkan rumah tinggal ini juga satu hal yang perlu kita analisa lagi, layak nggak di situ ya. Kalau sekitar kita ini padat pabrik atau apa, ini poin yang kemudian diperhatikan. Kemudian juga aspek aksesibilitas. Tentu ketika orang memilih salah satunya, ya, walaupun tidak satu-satunya, tapi salah satunya yang jadi pertimbangan itu kan radius dari ruang vital. Yang dimaksud ruang vital itu ya kantor di mana dia bekerja, pasar di mana dia membeli kebutuhan sehari-hari, gitu kan. Itu ruang-ruang vital. Terus ruang-ruang sekolah ngantar anak kalau jaraknya lebih dari 10 kilo ya nggak apa-apa ya. Kalau kuat tiap hari juga tidak ada masalah ya. Karena teman saya juga ada yang belani ya. Anaknya sekolahnya di Sidoarjo, PP Surabaya Sidoarjo ya pada akhirnya ya dibelani ya mau gimana lagi gitu kan. Ya walaupun akhirnya pindah Sidoarjo. Kejauhan ternyata ya manusia itu terbatas ya, ada batasnya lah, lama-lama capek juga itu. Itu kan hal-hal yang bisa kita analisa gitu. Nah kalau kaitannya sama desain dan fungsi itu kita bisa lakukan tes pasar ya, atau kemudian bisa jadi serapan pasar kita target harga yang itu untuk menengah ke atas, tapi ternyata lingkungan kita kalau ditanya tertarik nggak dengan skema ini, tertarik, tapi kalau memang dia nggak mau beli ya ujung-ujungnya tadi ya ada nggak DP 0 per bulan 1 sampai 2 juta ya solusinya ijarah. Nah, makanya kita create mungkin rumah kos atau apa yang itu kita rumah tangga ya, apalagi kalau pasangan baru itu kan masih oke lah, tapi memang kemudian kalau kita merencanakan rumah kos untuk keluarga itu kita betul-betul kita setting yang secara pengaturan kehidupan khusus dan umumnya ini betul-betul kita perhatikan. Itu sedikit hal ya. Nah, mungkin poin-poinnya yang lain juga bisa dari Kang Imut ini ya, bisa ditambahkan, boleh lah. Ya, baik. Sebetulnya kita mau bahas lebih dalam lagi, tapi ternyata saya lihat waktunya sudah jam 3. Nah, apa nih Kang Imut dan Kang Iqbal ya, mungkin kita cukupkan ya diskusi kita, tapi insya Allah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi yang lain. Ya tentunya tentang pembahasan mengenai desain dan properti syariah. Insya Allah kita akan bahas di lain waktu. Nah, tapi sebelum ditutup nih, mungkin ada statement nih dari Kang Imut. Monggo Kang Imut. Ya, baik. Dari yang saya sampaikan di awal
tadi ya terkait dengan properti syariah itu adalah masa depan. Ini buat teman-teman yang menyaksikan nih, yang nyimak ini mungkin banyak juga yang sudah di properti syariah ataupun ada yang belum masuk ke properti syariah. Ayo gitu ya, karena ini masa depan gitu. Yang lain tuh akan tenggelam lah, bisa bahasanya seperti itu. Jangan ketinggalan, ikut gerbong ini kita bersama-sama. Buat yang sudah di dalam, ayo kita tingkatkan kapasitas, kita tingkatkan profesionalitas untuk kemudian menyongsong gelombang yang lebih besar, orang-orang yang selama ini sudah masuk, alhamdulillah gitu ya, sudah konsumen-konsumen kita sudah banyak, itu alhamdulillah. Tadi saya sampaikan perkembangan kita sudah luar biasa, tapi ke depan akan lebih besar lagi insya Allah, atas izin Allah, orang-orang yang kemudian tertarik dengan properti syariah, dari sisi konsumennya, dari sisi mungkin juga developernya, kontraktornya, arsitek-arsiteknya. Nah, ini juga Kang Iqbal nih mungkin nanti pesaingnya juga akan banyak gitu ya. Tapi tidak apa-apa gitu ya, karena kualitas yang akan menentukan. Nih luar biasa ini teman-teman The Gris. Dan juga pemodal-pemodal juga yang mulai masuk gitu. Artinya ini gerbong akan semakin besar. Mari kita bersama-sama saling menjaga gitu ya, dan kalau yang udah di dalam ya jangan pernah berpikir untuk keluar gitu. Sayang gitu. Sayang udah di dalam, udah kita bersama-sama gitu ya. Kemudian berpikir untuk keluar, apalagi misalnya kembali gitu untuk kemudian ke yang konven segala macam, karena itu justru yang akan ditinggalkan gitu insya Allah ke depannya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, Allah akan memberikan pertolongannya, dibantukannya, semoga properti syariah itu akan semakin maju lagi ke depan. Terima kasih, mungkin itu Amin. dari saya, mohon Ya. kesalahan. Terima kasih. Tutup wabillahi taufiq. Terima kasih Kang Mumut. Oh, Nah, sekarang ke Kang Iqbal nih, closing statement-nya. Ya, tidak hanya dari aspek skema, ya, tapi juga kita memperhatikan aspek desainnya, kawasan huniannya juga. Memang salah satu yang jadi pertanyaan tadi ya juga, maaf kelewat juga ya tadi pertanyaan, jawaban untuk pertanyaan bagaimana kalau sudah di tengah jalan. Ya memang kalau itu konsekuensinya adalah merubah desain, ya kalau memang itu berpengaruh kepada penjualan, ya itu dikembalikanlah kepada developernya. Tapi sebaiknya tidak buru-buru dulu, coba dianalisa dari beberapa sisi begitu ya. Nah, kalau memang diputuskan untuk merubah desain setelah mempertimbangkan beberapa sisi, silakan saja, monggo saja. Nah, poin berikutnya juga bagaimana kita senantiasa memperhatikan kualitas penghuni ya, pengguna daripada hunian itu. Nggak hanya sekedar mengajar bagaimana agar tipe ini masuk ya, tapi kita berangkat dari manusia yang akan menempati. Baru kemudian disitulah lahir sebuah tipe ya. Kadang kalau kita selama ini kan mungkin melihat dari sisi umumnya di sini kompetitor jual tipe 3645 gitu. Tapi kadang kita perlu menguji lagi kenapa harus 36, kenapa 45? Apakah hanya semata tentang biaya dan harga jual, pengaruh kepada harga jual, ataukah ada aspek yang lain? Kalau kemudian kita berpikir tentang insan, tentu kita melihat dari sisi sirkulasi, kelayakan penggunanya, bagaimana kenyamanannya, faktor itu juga jadi pertimbangan, sehingga muncul, oh sebenarnya 37 gitu ya, atau sebenarnya 35 sudah cukup ya. Itu tergantung nanti bagaimana kebutuhan ruang pada masing-masing hunian yang akan diimplementasikan oleh pengusaha. Mungkin itu Oke, baik. Alhamdulillah. Bisa sampai sudah kira dan Kang Iqbal dan Kang Iqbal sudah membahas materi 2023 dan desain dan properti syariah. Nah, saya ucapkan juga terima kasih kepada Sobat The Gris yang sudah bergabung.
karena kalian juga live di YouTube. Kehadirannya, monggo kalau ada usul-usulan tema perlu dibahas, bisa diinfo kami, terus di kolom komentar di YouTube kami. Silahkan. Baik, kita tutup. Kami serahkan diri pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Amin.